Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah pengembangan kurikulum akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang bertemakan pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Nah, pengertian dari silabus sendiri yaitu rencana pembelajaran yang berisi rencana bahan ajar, mata pelajaran pada jenjang dan kelas tertentu. Tujuannya yang pertama untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Dengan adanya RPP ini, guru lebih mudah untuk melaksanakan proses pembelajaran serta memperlancar jalannya proses pembelajaran dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Tujuannya yang kedua yaitu dengan menyusun rencana proses pembelajaran secara profesional, maka guru mampu melihat, mengamati, menganalisis, serta memprediksi program pembelajaran secara rencana. Pertama, dapat mengembangkan potensi peserta didik, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan mudah dan tujuan dapat tercapai. Manfaatnya yang terakhir bagi lembaga pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran mampu menarik minat peserta didik agar input dan output yang didapatkan menjadi lebih baik. Fungsinya sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Fiddin akan meneruskan presentasi dari rekan saya yaitu Mbak Lucy. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Prinsip yang pertama yaitu memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap peserta didik itu mempunyai keunikan masing-masing, baik dari jenis kelamin, dari latar belakang agama, dari segi nilai dan lain-lain. Nah, itu RPP harus bisa mengakomodir perbedaan tersebut. Yang kedua yaitu mendorong partisipasi aktif peserta didik dalam suatu pembelajaran. Fungsi atau prinsip RPP itu harus bisa membuat aktif peserta didik. Jadi dalam pembelajaran itu harus berfokus pada keaktifan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan budaya membaca dan menulis. Ini sangat penting karena memang sebagai peserta didik itu ya harus menguasai membaca dan menulis. Jadi RPP harus bisa membuat peserta didik agar lebih gemar dalam membaca dan menulis. Yang keempat yaitu memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Nah, ini terkait seperti evaluasi, remedi, UAS itu merupakan tolak ukur dari suatu RPP tersebut. Yang kelima yaitu memiliki keterkaitan dan keterburuan antar kompetensi. Di dalam RPP itu kan ada standar kompetensi, ada kompetensi dasar. Nah, tugas RPP itu bisa mencari titik temu antara komponen-komponen tersebut sehingga tidak ada kebingungan dalam menjalankan RPP. Nah, yang keenam yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Ini sangat jelas di mana kita sekarang hidup di zaman yang modern ya. Jadi RPP itu harus menyesuaikan dengan zaman sekarang di mana teknologi dan informasi itu sangat penting untuk bisa memajukan suatu pembelajaran di dalam kelas. Yang pertama yaitu ruang lingkup RPP itu yang pertama itu kompetensi dasar. Sebagian besar RPP itu ruang lingkupnya yaitu tentang satu kompetensi dasar. Yang kedua yaitu tentang komponen RPP itu sendiri. Nah, komponen RPP ini ada banyak ya. Jadi komponen RPP itu yang pertama tentang identitas mata pelajaran itu sendiri. Yang
kedua yaitu standar kompetensi. Standar kompetensi ini adalah standar minimal yang harus dicapai oleh seorang peserta didik, baik dalam keterampilan, dalam kognitif maupun dalam sikap. Selanjutnya itu kompetensi dasar, yaitu kemampuan yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam suatu pembelajaran. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima yaitu tujuan pembelajaran. Nah, di dalam RPP itu harus ada tujuan pembelajaran agar arah dari pembelajaran itu jelas. Yang keenam yaitu materi ajar ya, yaitu yang diajarkan itu apa. Jadi itu juga harus jelas. Yang selanjutnya yang ketujuh itu sumber belajar yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, sumber belajar ini artinya yang menjadi patokan itu harus jelas, karena kalau sumbernya itu tidak jelas maka yang diberikan juga tidak jelas kan. Maksudnya seperti itu. Yang selanjutnya yaitu alokasi waktu. Nah, ini dalam belajar itu kan harus ada alokasi waktunya, karena kalau tidak ada batasan waktu nanti malah tidak baik, tidak teratur. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Ini sangat penting juga, karena untuk mengatur dalam kelas itu harus ada metodenya. Setiap guru punya metode masing-masing. Selanjutnya itu kegiatan pembelajaran itu sendiri. Terus selanjutnya ada ini yang tertulis di dalam RPP ya. Ada pendahuluan, ada inti, ada penutup, dan penilaian hasil itu terkait evaluasi. Nah, itu adalah ruang lingkup dan komponen-komponen dalam RPP. Nah, mungkin itu untuk format dan contoh ini bisa dilihat di Word ya, Microsoft Word atau apa? Ya, materi Microsoft Word itu. Karena kalau dijelaskan di sini yang namanya contoh kan harus ada bentuk fisiknya. Kalau saya ngomong di sini enggak merepresentasikan contohnya nanti. Ya mungkin itu dari saya. Apabila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.